Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menyampaikan secara singkat namun komprehensif mengenai lingkup pembahasan subjek dan objek hukum pengangkutan. Berikut subjek dan objek hukum pengangkutan yang meliputi pengangkutan jalan, kereta api, kapal laut atau perairan, dan udara. Saya akan menguraikan mengenai subjek dan objek dalam hukum pengangkutan, khususnya pengangkutan jalan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta buku hukum pengangkutan niaga Profesor Abdul Qadir Muhammad. Subjek hukum pengangkutan merupakan pihak yang mendukung hak dan kewajiban serta pihak yang terlibat secara langsung yang memenuhi kewajiban dan memperoleh hak dalam perjanjian pengangkutan jalan, yaitu yang pertama pihak pengangkut pada pengangkutan jalan yang mendapat izin operasi dari pemerintah menggunakan kendaraan umum dengan memungut bayaran. Yang kedua, pihak penumpang adalah orang yang berada di dalam kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan. Yang ketiga, pihak pengirim berkewajiban utama membayar biaya pengangkutan dan berhak atas pelayanan. Selanjutnya, pihak-pihak yang berkepentingan sebagai perusahaan penunjang pengangkutan jalan. Yang pertama, perusahaan keagenan penumpang. Yang kedua, perusahaan ekspedisi muatan. Dan yang ketiga, perusahaan muat bongkar. Kemudian, status subjek hukum pengangkutan jalan. Yang pertama, badan hukum seperti PT atau BUMN bisa menjadi pihak pengirim, pihak pengangkut, serta pengirim atau penerima. Yang kedua, persekutuan bukan badan hukum atau perusahaan swasta bisa menjadi pengangkut, pengirim, atau penerima. Yang ketiga, perseorangan hanya bisa menjadi penumpang atau penerima. Selanjutnya, objek pengangkutan pada pengangkutan jalan merupakan segala sesuatu yang menjadi fokus dari hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam proses pengangkutan. Setiap objek pengangkutan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 seperti yang pertama, alat pengangkut yaitu kendaraan yang digunakan dalam pengangkutan darat seperti truk, bus, atau kendaraan pribadi yang didukung dengan tenaga mekanik. Yang kedua, muatan, barang, dan penumpang. Benda atau muatan yang diangkut dengan alat pengangkut dapat berupa benda mati, hewan, dan tanaman, dan lain sebagainya. Yang kedua, penumpang atau passengers. Penumpang memiliki hak terkait keselamatan, kompensasi keterlambatan, pelayanan yang layak, dan hak atas informasi. Subjek dan objek hukum pengangkutan kereta api. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai subjek hukum pengangkutan kereta api yang terdiri dari 4. Yang pertama, pihak pengangkut. Pihak pengangkutan kereta api di Indonesia adalah badan usaha milik negara, yaitu PT Kereta Api Indonesia Persero. Yang kedua, pihak penumpang. Undang-Undang Perkeretaapian Indonesia menentukan bahwa pengguna jasa adalah setiap orang yang menggunakan jasa pengangkutan atau badan hukum kereta api, baik untuk pengangkutan orang maupun barang. Yang ketiga, pihak pengirim. Pengirim dalam pengangkutan kereta api Indonesia adalah A. Pihak dalam perjanjian yang berstatus sebagai pemilik barang atau bertindak mewakili pemilik barang. B. Membayar biaya pengangkutan. Dan yang C. Pemegang dokumen pengangkutan barang. Yang keempat, ada pihak penerima kiriman. Penerima menurut Undang-Undang Pengangkutan yaitu A. Perusahaan atau perseorangan yang memperoleh hak dari pengirim. B. Dibuktikan dengan penguasaan dokumen pengangkutan. C. Membayar atau tanpa membayar biaya pengangkutan. 2. Objek hukum pengangkutan kereta api. Objek hukum pengangkutan kereta api dibagi menjadi 4. Yang pertama, alat pengangkut. Alat pengangkut di atas rel disebut kereta api yang dijalankan oleh masinis. Kereta api digolongkan menjadi 2, yaitu kereta dan gerbong. Di sini saya akan membahas mengenai subjek hukum pengangkutan perairan. Yang pertama, subjek hukum pengangkutan merupakan pihak yang mendukung adanya hak dan kewajiban yang terlibat secara langsung. Dapat diartikan bahwa pengangkut pada pengangkutan perairan memiliki arti yaitu perusahaan pengangkutan perairan dengan menggunakan adanya kapal yang mendapatkan izin operasi dari pemerintah dengan memungut bayaran. Selanjutnya, untuk melancarkan kegiatan pengangkutan di perairan, diperlukan adanya jasa terkait dengan pengangkutan di perairan.
Usaha jasa yang dimaksud dapat berupa usaha jasa membuat bongkar barang, usaha jasa pengurusan transportasi, usaha jasa pengangkutan di perairan, usaha jasa keagenan kapal, usaha jasa penyewaan peralatan pengangkutan di perairan, atau peralatan jasa terkait dengan pengangkutan di perairan tersebut. Pengangkutan di perairan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, atau Badan Hukum Indonesia yang didirikan secara khusus untuk pelayaran sesuai dengan Pasal 1, Angka 3 dan 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008. Perusahaan pengangkutan perairan wajib mengangkut penumpang dan atau barang setelah disepakati perjanjian pengangkutan perairan. Karcis penumpang dan dokumen muatan merupakan tanda bukti telah terjadi perjanjian pengangkutan perairan. Objek hukum pengangkutan kapal laut. Objek hukum pengangkutan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan hukum pengangkutan. Maka objek hukum pengangkutan kapal laut terdiri dari yang pertama, muatan barang. Barang yang dimaksud adalah barang yang sah menurut undang-undang, termasuk hewan. Yang kedua, muatan penumpang. Muatan penumpang tidak terdapat definisinya dalam undang-undang, tetapi terlihat dari perjanjian pengangkutan objek. Yang ketiga ada alat pengangkutan. Alat pengangkutan dalam perairan disebut kapal niaga yang dijalankan oleh nahkoda menurut pasal 1 butir 36 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Yang keempat, biaya pengangkutan. Dalam undang-undang tidak dijumpai rumusan biaya secara umum, tetapi dilihat dari perjanjian angkutan. Dan perhitungan jumlah biaya ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama, jenis angkutan. Yang kedua, jenis alat pengangkut. Yang ketiga, jarak pengangkutan. Yang keempat, ada waktu pengangkutan. Dan yang kelima, ada sifat angkutan muatan. Bagian kelima, tujuan hukum pengangkutan. Tujuan pengangkutan yang halal dari pasal 1320 KUHP PDT, yaitu unsur keempat, kausa yang halal. Tujuan perjanjian pengangkutan tidak hanya mengenai kepentingan pihak-pihak, melainkan juga kepentingan umum. Subjek hukum pengangkutan udara. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Yang termasuk subjek hukumnya yakni pertama, pengangkutan udara, yaitu maskapai penerbangan. Yang kedua, penumpang yang meliputi hak-hak dan kewajiban penumpang itu sendiri. Yang ketiga, ada pengirim dan penerima. Yang keempat, otoritas penerbangan dan regulator, yakni terdiri dari Badan Regulasi Nasional dan organisasi internasional. Yang kelima, asuransi dan penjamin. Dan yang keenam, ada agen dan broker pengangkutan. Serta yang tujuh, penyedia layanan bandara dan navigasi udara yang meliputi operator bandara dan penyedia layanan navigasi udara. Kemudian, objek hukum pengangkutan udara. Objek hukum dalam pengangkutan udara merujuk pada segala sesuatu yang menjadi fokus dari hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam proses pengangkutan. Berikut objek hukumnya. Yang pertama, penumpang, meliputi hak penumpang dan kewajiban penumpang. Yang kedua, barang atau kargo, yakni semua jenis barang yang diangkut. Dan yang ketiga, ada bagasi penumpang yang terdiri dari bagasi terdaftar dan bagasi kabin. Dan yang keempat, dokumen pengangkutan, yakni tiket penumpang dan airway bill. Dan yang kelima, kendaraan dan fasilitas, yaitu pesawat udara dan fasilitas bandara. Dan yang keenam, ada hak lintas udara dan rute, termasuk hak kebebasan udara dan rute penerbangan. Dan yang ketujuh, ada kompensasi dan asuransi, seperti kompensasi penumpang dan asuransi pengangkutan. Itu tadi mengenai lingkup pembahasan subjek dan objek hukum pengangkutan yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat tersampaikan dengan baik dan bermanfaat bagi yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.